Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam rekan-rekan semuanya. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai penetapan dan ketetapan pajak. Pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mengenai ketentuan umum perpajakan, bagaimana seseorang bisa dikukuhkan sebagai wajib pajak, dan bagaimana juga jika badan dapat dikukuhkan sebagai wajib pajak. Nah, sekarang kita akan mengetahui seperti apa saja ketetapan pajak setelah baik itu orang pribadi ataupun badan menjadi atau dikukuhkan sebagai wajib pajak. Nah, yang pertama ketika eh, seorang wajib pajak atau baik itu sifatnya individu ataupun badan ya ditetapkan sebagai wajib pajak, maka mereka memiliki yang disebut dengan surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak ini yang mengatur mengenai bagaimana pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut, statusnya seperti apa. Jadi, status yang biasa terjadi di dalam proses pembayaran pajak itu adalah sini yang pertama kita bisa melihat sebagai surat ketetapan pajak kurang bayar. Seperti apa mekanismenya? Nah, sebentar kita akan menjelaskan. Kemudian ada yang muncul kembali yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Otomatis kurang bayar tambahan ini muncul ketika surat ketetapan pajak kurang bayar ini tidak dilunasi atau tidak atau belum diselesaikan kewajibannya ya, maka nanti akan timbul yang disebut dengan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Selain daripada itu, kita juga memiliki surat ketetapan pajak nihil ya, seperti apa mekanismenya nanti kita akan lihat ya, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, perlu diketahui bahwa wajib pajak membayar pajak terutang mereka tanpa menggantungkan diri terhadap keberadaan SKP. Jadi, artinya kewajiban perpajakan itu rutin mereka harus lakukan setiap periode pajak tanpa menunggu adanya SKP. SKP kemungkinan akan keluar jika ada permasalahan atau mungkin bisa dikatakan jika ada prosedur pembayaran yang memang ditetapkan kurang bayar, lebih bayar gitu ya, atau mungkin juga bisa dikatakan nihil ya. Tetapi kita tidak perlu menunggu karena segala kewajiban perpajakan kita sekarang kita bisa akses melalui online ya, melalui DJP online. Nah, kita lihat ya. Jumlah pajak yang terutang menurut SPT dianggap wajib pajak telah sesuai dengan peraturan perundangan. Seperti yang selalu saya katakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia ini adalah menganut sistem perpajakan self-assessment. Artinya, setiap individu, setiap wajib pajak, baik itu orang pribadi badan, mereka dapat menghitung dan secara mandiri dan mereka bisa menentukan besaran pajak sesuai dengan penghasilan yang mereka terima ya. Nah, dalam hal ini ketika ada SPT yang dilampirkan, maka itu semua adalah hasil kesepakatan antara wajib pajak dengan Dirjen Pajak tentu saja ya, karena segala perhitungannya pun diawali dari wajib pajak ya. Nah, jika Dirjen Pajak mendapatkan bukti ketidakbenaran dalam SPT ya, maka nanti ada mekanisme bagaimana itu bisa akan dibenarkan data yang ada ataupun kita bisa merekonsiliasinya secara fiskal ya. Oke, baik kita lihat ya. Nah, ini yang pertama ada SKPKB. SKPKB ini adalah surat ketetapan pajak kurang bayar ya. Nah, ketentuannya dia dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun apabila yang pertama SPT disampaikan melebihi jatuh tempo umum dan dispensasi sesuai surat teguran. Jadi
Dikatakan kurang bayar jika SPT yang diterima oleh kita selama ini atau pembayaran yang kita lakukan itu ada mengalami kurang bayar ya. Nah, yang kedua diketemukan kesalahan kompensasi selisih pajak ya, lebih pajak dari pengenaan tarif 0% khusus untuk pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang mewah. Nanti ini kita akan lebih banyak diskusi di tentang PPN dan PPNBM ya. Nah, pajak terutang tidak diketahui akibat wajib pajak tidak memenuhi kewajiban terkait pembukuan dan pemeriksaan. Biasanya yang sering terjadi itu adalah yang ini, ya. Nah, di mana wajib pajak mereka tidak mengetahui eh, berapa besaran pajak mereka yang harus mereka bayar dikarenakan mereka tidak taat mengadakan pembukuan atau pemeriksaan atau dikatakan sebagai audit, ya. Nah, sanksinya itu bisa berupa apa saja. Yang pertama tadi, ada 50% atas PPh yang kurang atau tidak dibayar. Ya, atau bisa 100% atas PPh yang kurang atau tidak dipotong, dipungut, atau disetor. Nah, 50% ini dalam artian mereka wajib pajak, mereka melaksanakan kewajiban pajak mereka. Hanya di dalam pelaksanaan kewajiban pajak mereka ada yang kurang bayar ya. Jadi kurang tidak memenuhi syarat yang harus dibayarkan. Sementara itu memang sudah merupakan kesepakatan antara wajib pajak dengan Dirjen Pajak. Nah, maka bisa dikenakan sanksi sebesar 50%. 100% bisa dikenakan jika memang tidak ada itikat baik dari wajib pajak, artinya mereka tidak berniat untuk membayar uh, besaran pajak yang tertera pada SPT ya, atau 100% atas PPN atau PPNBM yang kurang atau tidak dibayar. Jadi kalau PPN bisa besarannya adalah 100% dari nilai PPN yang harus dibayarkan. Baik, sekarang kita lihat kembali. Nah, jangka waktu penerbitannya kapan? Ketika 5 tahun terlampaui. Ya, jangka waktunya adalah ketika 5 tahun terlampaui. Apabila wajib pajak tidak dikenai sanksi pidana perpajakan dan SKPKB tidak diterbitkan, maka pajak terutang SPT yang bersifat pasti. Jadi artinya utang pajaknya adalah utang pajak yang tertera pada SPT. Tetapi apabila wajib pajak dikenai sanksi pidana perpajakan, nah maka SKPKB dapat diterbitkan. Artinya bila disahkan bahwa secara pidana wajib pajak ini memang memiliki kurang bayar, ya, atau ada kewajiban perpajakan intinya yang tidak dipenuhi oleh wajib pajak, maka dapat dikeluarkanlah SKPKB. Tetapi apabila dalam jangka waktu 5 tahun ini wajib pajak telah melunasi atau telah melakukan kewajiban sesuai yang tertera pada SPT, artinya SKPKB tidak keluar. Oke, SKPKB keluar jika SPT yang diberikan atau yang sudah diinformasikan kepada wajib pajak selama 5 tahun tidak diindahkan atau tidak dihiraukan seperti itu ya. Nah, apabila secara pidana wajib pajak telah dikatakan memang mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dikeluarkan SKPKB, maka sanksi administrasi bisa dikenakan sebesar 48% dari pajak yang sifatnya kurang bayar tadi ya. Nah, pajak terutang tidak atau kurang bayar berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain. Jadi intinya besarannya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan seperti yang sudah dilakukan oleh Dirjen Pajak ya. Dan wajib pajak memperoleh NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan. Nah, jadi dapat diterbitkan 5 tahun dari jangka waktu pada saat wajib pajak itu telah dikukuhkan ya. Kalau orang pribadi artinya mereka memiliki NPWP, kalau badan NPWP badan, dan kalau pengusaha mereka memiliki pengusaha NPKP atau nomor pokok pengusaha kena pajak ya. Nah, pajak kurang bayar dikenai tambahan sanksi bunga per bulannya adalah 2%. Jadi sanksi daripada SKPKB ini adalah 2%. Maksimal 24 bulan sejak penerbitan SKPKB. Bagaimana kalau selama lebih dari 24 bulan
belum juga ada itikat baik dari wajib pajak, maka mungkin nanti akan bisa dilanjutkan ke proses mekanisme pidana pajak yang berikutnya ya, bisa berupa penyitaan aset atau sebagainya. Nah, ini adalah dasarnya ya. Yang pertama adalah dasar penerbitannya adalah tentu saja hasil penelitian dan pemeriksaan ya. Penelitian terhadap apa? Terhadap satu SPT dan kewajiban pajak. Jika SPT tidak kunjung disampaikan atau tidak kunjung dibayarkan, seperti itu ya. Nah, hasil pemeriksaan bukti permulaan itu terhadap satu ya, wajib pajak yang selalu alpa ya, dalam artian memang mereka tidak mengindahkan kewajiban perpajakan mereka, atau jika wajib pajak badan itu tidak memenuhi kewajiban pemeriksaan. Artinya mereka tidak melaksanakan fungsi perpajakan dan melaporkan perpajakan. Ingat ya bahwa selalu yang disebut dengan fungsi perpajakan itu selain dari kita mandiri untuk kita menghitung, kita juga nanti akan membayar, melaporkan ya dan melaksanakan pembukuan. Itu selalu ya seperti yang awal pertemuan saya sampaikan. Oke, ini sebagai contoh soal dari SKPKB ya. Jika CV Fraternite memperoleh pengukuhan sebagai PKP ya secara jabatan mulai pada April 2009. Artinya CV Fraternite ini sudah dikukuhkan sebagai PKP pada bulan April. Nah, perusahaan dikenai pemeriksaan dan ditetapkan bahwa nilai BKP pada bulan Mei tahun 2009 adalah sebesar 2.350.000.000. Nah, SKPKB ini diterbitkan pada bulan Desember 2012 ya karena eh, kita masuk lebih dari 24 bulan ya. Oke, 2010 dan sampai 2012 ya. Nah, di sini diterbitkan pada akhir tahun ya, periode pajak dan selama kewajiban pajak selama 2 tahun itu tidak dihiraukan, artinya masih ada yang belum diserahkan kepada Dirjen Pajak, maka total PPN keluaran yang harus dibayarkan karena di sini besarannya adalah 10% ya. Kalau PPN 10% dari total BKP yang diterima jadi sebesar 235 juta. Sementara PPN yang masukkan ya yang ada itu belum ada ya. Jadi artinya masih belum ada yang dilunasi ya atau belum ada yang diselesaikan kewajibannya, maka PPN kurang bayar totalnya tetap adalah 235. Nah, otomatis di sini CV Fraternite terkena sanksi ya, yaitu sebesar 2% seperti yang tadi dikatakan. 2% maksimal adalah 24 bulan. Jadi jika masih ada lebihnya sampai bulan Desember tetap dihitung 24 bulan. Ya, maksimal ya 24 bulan sehingga yang harus dibayarkan itu adalah 112.800.000. Nah, ini adalah sanksi pajaknya saja, sementara kewajiban pokok perpajakan PPN keluarannya yang harus dibayarkan adalah 235. Jadi total pajak yang harus dibayarkan oleh CV Fraternite ini adalah 347.800.000 seperti itu ya. Nah, kemudian ada sanksi administrasi jika memang wajib pajak alpa atau dikatakan tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka ya, yang tentu saja indikasinya adalah merugikan keuangan negara ya, bisa berupa tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tetapi tidak benar atau tidak lengkap, menampilkan keterangan yang isinya tidak benar ya. Nah, eh, untuk pertama kali ini tidak langsung dikenai pidana tetapi akan diberikan surat peringatan ya. Nah, yang tentu saja harus ketika surat peringatan itu diberikan maka wajib pajak harus melunasi kewajiban kurang bayarnya ditambah kenaikan 200% yang ditetapkan melalui SKPKB ya. Tetapi jika memang tindakan ini dilakukan berkali-kali, maka ada kemungkinan nanti akan dikenai sanksi secara pidana seperti itu ya. Nah, kemudian kita di sini ada STP ya. STP ini adalah surat tagihan pajak ya. Nah, Dirjen Pajak dapat menerbitkan surat tagihan dalam kondisi apa? Satu, PPH tidak atau kurang dibayar ya.
pajak penghasilannya tidak atau kurang dibayar, atau penelitian oleh Dirjen Pajak menemukan bahwa pajak kurang bayar akibat salah tulis atau salah hitung. Jadi bisa mengakibatkan tagihan pajak di kelebihan ya dari tagihan pajak dari yang sudah kita bayarkan kalau kita menemukan Dirjen Pajak menemukan bahwa ada pajak yang kurang bayar atau salah hitung ya, seperti itu oleh wajib pajak ya. Nah, tentu saja di sini wajib pajak harus melunasi kewajiban kurang bayarnya ditambah sanksi 2% per bulan maksimal 24 bulan saat penerbitan STP. Intinya STP ini kapan dikeluarkan? Saat wajib pajak mulai atau bisa dikatakan ada kewajiban perpajakan yang tidak dibayarkan. Sejak kapan? Sejak periode berikutnya ya. Jadi kalau misalkan ada kewajiban perpajakan kurang bayar pada bulan Desember 2012, maka pada Januari 2013 ya, Januari 2013 itu mereka harus sudah menerima STP. Nah, STP itu jika diakumulasikan selama 5 tahun, maka akan keluar yang disebut dengan SKPKB ya, atau 2 tahun ya, tadi 24 bulan, maka nanti akan keluar SKPKB. Jadi diawali dengan STP terlebih dahulu ya. Oke, tentu saja ya untuk sanksinya sama sebesar 2% ya. Baik itu sifatnya mereka dari PPH ataupun dari PPN ya. Oke ya, jadi bisa berupa PKP yang terlambat atau tidak membuat faktur pajak. Ini yang penyebabnya mengapa bisa terjadi denda ya. PKP atau mereka tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, kecuali untuk unsur identitas pembeli, dikecualikan pula unsur nama dan tanda tangan PKP jika ini dalam kaitan PE atau pedagang eceran ya. Dan PKP melaporkan faktur pajak dalam masa yang berbeda dengan penerbitkan. STP ini atau surat tagihan pajak ini dapat diterbitkan atas wajib pajak yang dikenai sanksi atau bunga. Jadi tidak membatalkan ya STP yang sebelumnya. STP bisa keluar lagi jika STP sebelumnya memang belum ada pelunasan atau belum ada penyelesaian kewajiban seperti itu ya. Nah, ini contohnya Koperasi Revolusi melakukan penyerahan JKP ya, atau kita sebut dengan jasa kena pajak ya. Jadi koperasi ini melakukan bisnisnya menggunakan jasa ya dengan nilai penggantian sebesar 682.500.000 di masa Februari 2012 ya. Dan tidak melaporkan dalam SPT masa Februari. Artinya di sini keluarlah STP ya. Nah, STP diterbitkan pada bulan Agustus 2012 untuk menagih pajak berdasarkan faktur pajak yang belum dilaporkan. Nah, dasar pengenaan pajaknya kan tadi adalah 682.500. PPN itu adalah 10%-nya. Jadi 68.250. Sementara berapa yang harus dilunasi gitu ya. Nah, di sini per bulan itu sebesar 13.650 kalau pada bulan mungkin ya ini harusnya bisa diterbitkan bulan Maret ya, Maret seperti itu ya, karena satu periode setelahnya ya. Nah, maka di sini dendanya hanya 1 bulan yaitu sebesar 13.650 ya. Nah, maka pajak yang harus dibayarkan tadi adalah 68.250 ditambah 13.650, maka totalnya adalah 81.900.000 itu ya. Itu jika kita mengalami sanksi denda akibat STP. Kemudian di sini kita mengenal kembali ada yang disebut dengan SKP KBT. Apa itu SKP KBT? Nah, SKP KBT itu muncul ketika pertama ini kita sebut SKP KBT ini dengan sebutan surat keterangan pajak ya.
kurang bayar ketetapan pajak, kurang bayar tambahan ya. Jadi kalau sampai SKPKB itu tadi adalah surat ketetapan pajak kurang bayar, sementara di sini adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, mengapa bisa muncul? Disebabkan adanya penemuan data baru atau data yang semula belum terungkap sehingga menambah pajak terutang. Jadi dari penemuan atau penyelidikan hasil uh, audit dari Dirjen Pajak ditemukan bahwa ada data yang kewajiban pajak yang ternyata belum terselesaikan ya. Maka di situ diterbitkanlah SKPKBT ya. Dan kemudian ada juga dikenakan kenaikan 100% dari pajak terutang jika data ditemukan melalui pemeriksaan. Nah, itulah mengapa kita harus selalu benar-benar memeriksa ulang atau mengaudit ya kewajiban perpajakan kita khususnya sebelum masa pelaporan. Kenapa? Karena jika sudah ditemukan ada indikasi ya kurang bayar, maka nanti kita bisa dikenakan sanksi ya. Nah, wajib pajak tidak kenaikan jika dilaporkan sendiri sebelum pemeriksaan ya. Jika kita mengakui bahwa kita memiliki kurang bayar, kemudian nanti kita akan melaksanakan pelunasan, maka kita terbebas dari sanksi ya. Oke, SKPKBT dapat diterbitkan setelah jangka 5 tahun disebabkan akibat wajib pajak dikenai pidana perpajakan. Jadi artinya sudah ditetapkan sebagai pidana pajak ya, dan WP dikenai sanksi berbunga 48% dari pajak yang kurang bayar ya. Dasar penerbitannya apa? Yang pertama tadi sekali lagi hasil audit dari Dirjen Pajak ya. Kemudian hasil penelitian atau keterangan tertulis ya. Jadi ada sifatnya bentuk keterangan ya dari pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak dan hasil penelitian atas vonis pidana perpajakan. Oke. Ini adalah tentang bagaimana kita membahas pembetulan ketetapan pajak ya. Jadi Dirjen Pajak bisa membetulkan SKP, bisa membetulkan STP, bisa membetulkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga. Nah, semua ini bisa diakibatkan oleh apa? Bisa diakibatkan karena pertama salah hitung, salah tulis, atau kesalahan penerapan peraturan. Nah, ini semua bisa diinisiasi oleh siapa? Pertama oleh Dirjen Pajak secara jabatan atau bisa dalam bentuk permohonan wajib pajak yang harus diputuskan dalam jangka waktu 6 bulan atau dianggap dikabulkan jika melewati 6 bulan ya, seperti itu. Ini inti utamanya adalah SKP, STP yang diterbitkan bisa ada pembetulan jika memang ditemukan ada kesalahan ya intinya. Nah, kemudian di sini ada SKPLB. Apa ini SKPLB? Ini adalah SKP setelah ketetapan pajak lebih bayar. Nah, lebih bayar kenapa dia bisa dikatakan lebih bayar? Karena adanya surat pemberitahuan oleh wajib pajak yang menyatakan bahwa adanya pajak lebih bayar tanpa permohonan restitusi ya. Jadi adanya lebih bayar ini jika kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh suatu wajib pajak itu ternyata lebih lebih kecil daripada SPT yang sudah dibayarkan, seperti itu ya. Nah, otomatis akan ada lebih bayar, artinya kita memang memiliki kelebihan pembayaran kepada Dirjen Pajak ya yang telah kita lakukan pada periode sebelumnya. Nah, dalam hal ini kita tentu saja harus menunggu Dirjen Pajak melaksanakan proses audit atau pemeriksaan terlebih dahulu ya. Karena harus disepakati oleh dua belah pihak. Tidak bisa mengatakan bahwa dari pihak kita mengatakan bahwa ada lebih bayar, tetapi harus terlebih dahulu
cek ya keberadaannya. Nah, apabila memang ditemukan kredit pajak tersebut memang telah dibayar melebihi pajak terutang, ya jadi yang disebut lebih bayar itu apa sih definisinya SKPLB itu? Definisinya itu adalah jika kredit pajak yang dibayarkan atau yang STP yang sudah dibayarkan, SPT yang sudah dibayarkan itu melebihi pajak terutang ya. Nah, atau terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang ya. Jadi misalkan bisa kredit pajak penghasilan yang melebihi PPh terutang. Nah, seharusnya kita tidak harus membayarkan karena itu kredit PPh-nya melebihi PPh terutang. Nanti ini akan kita discuss pada PPh 25 ya. Jadi bertahap ya. Nanti mulai minggu depan kita mulai masuk ke perhitungan pajak penghasilan ya. Kemudian pajak pertambahan nilai masukan melebihi PPN keluaran. Ini pun sama, artinya seharusnya kita tidak perlu membayarkan karena PPN masukan melebihi PPN keluaran. Nanti lebih jelasnya nanti kita akan bahas pada materi PPN ya. Dan PPNBM yang sudah dibayarkan melebihi PPNBM yang terutang ya. SKPLB dapat diterbitkan lebih dari satu kali selama memang ada proses kredit pajak yang lebih daripada apa yang dibayarkan. Seperti itu ya. Dasar penerbitannya tentu saja berdasarkan hasil pemeriksaan SPT ya, hasil penelitian atas kebenaran pembayaran pajak dan hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ya. Dan kemudian kita di sini juga ada penerbitan SKPN. Apa itu SKPN? Surat Ketetapan Pajak Nihil. Nah, mengapa dikatakan nihil? Karena kredit pajak yang dibayarkan sama dengan pajak terutang. Maksudnya maksimal ya, maksimal itu sama dengan pajak yang terutang. Atau bisa kita katakan bahwa kredit pajak ini sampai pada batas PTKP ya, sampai pada batas PTKP mereka pajak terutangnya itu adalah nol. Jadi nihil dikatakan nihil itu kalau kewajiban perpajakan mereka yang harus mereka bayarkan itu adalah nol. Kewajiban perpajakan wajib pajak nol itu bukan berarti mereka harus bebas lapor. Mereka tetap lapor tetapi dengan SPT atau SKP-nya itu adalah nihil ya, seperti itu ya. Jadi tadi ya sekali lagi kredit pajak sama dengan PPh terutang atau mungkin di bawahnya. Atau bisa juga PPh terutangnya itu tidak melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ya. Atau bisa juga PPN masukan sama dengan PPN keluaran, ini juga sama, artinya nol, tidak ada lebih, tidak ada kurang ya, seperti itu ya. Atau PPNBM sama dengan PPNBM. Jadi di sini tidak lebih, tidak kurang, tetapi nihil, artinya impas seperti itu ya. Kalau dalam pajak penghasilan sebagai contoh nanti di PPh 21 kita mungkin juga PPh terutangnya kurang dari PTKP ya, seperti itu nihil ya, dikatakan nihil ya. Tapi dalam kasus ini kita terkait dengan kredit PPh yang sama ya, tidak lebih tidak kurang ya. Kemudian dalam hal restitusi, apa yang dinamakan restitusi? Restitusi ini artinya pengembalian pajak ya. Pengembalian pajak ini dalam hal tadi lebih bayar ya, maka yang pertama tentu saja diawali dari wajib pajak yang setelah mereka mengadakan perhitungan kembali, audit kembali dan ternyata ada SKPLB atau lebih bayar ya, maka tidak bisa langsung terbit SKPLB-nya. Pertama mereka harus melaporkan dulu ke Dirjen Pajak dan membiarkan Dirjen Pajak dulu untuk melaksanakan proses audit ya. Nah, jika memang benar diakui ada kelebihan, maka keputusan dapat diterbitkan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun dalam bentuk bisa SKPKB, SKPN, atau SKPLB ya. Ini maksimal ya. Nah, nanti ketika muncul SKPLB ya, menerima SKPLB ya diterbitkan biasanya maksimal tuh 1 bulan setelahnya ya. Nah, kalau lebih dari 1 bulan biasanya nanti kembalikan. Kalau kita kurang bayar, kita bayar
bunga, tapi kalau di sini kita memperoleh imbalan bunga. Jadi kita mendapatkan bunga 2% per bulan dari jumlah lebih bayar yang kita miliki ya. Ya, dan jika memang ketentuan pidana tidak berlaku jika memang diakui bahwa wajib pajak tadi benar-benar memiliki lebih bayar. Tetapi jika pemeriksaan bukti permulaan tidak berlanjut kepada penyelidikan atau penuntutan atau WP, maka vonis dari wajib pajak terhadap pidana pajak bebas dan berhak mendapatkan imbalan bunga sebesar 2% ya per bulan jika dalam waktu maksimal 1 bulan belum diterbitkan SKPLB-nya. Tetapi jika ditemukan indikasi ada kesengajaan untuk proses perpajakan ini dibuat menjadi lebih bayar, maka nanti bisa termasuk ke dalam pidana pajak ya. Jadi kita harus benar-benar meyakinkan terlebih dahulu apakah benar ada proses lebih bayar atau tidak. Nah, lebih bayarnya nanti akan seperti apa? Nanti akan direstitusikan. Direstitusikan itu artinya apa? Diakumulasikan ke kredit pajak di periode berikutnya ya. Nanti kelebihan prosedur mekanisme lebih jelasnya akan kita bahas pada saat pembahasan di pajak-pajak yang akan terkait ya, pajak 21 sampai 25 ya. Oke. Kemudian di sini ada SKP PKP. Apa itu SKP PKP? Surat keputusan pengembalian pendahuluan pembayaran ya, kelebihan pembayaran. Nah, alurnya apa? Pertama, wajib pajak dengan kriteria tertentu mereka mengajukan permohonan terlebih dahulu. Setelah diadakan penelitian atau setelah wajib pajak mengaudit, maka memang ditemukan pengembalian ya yang harus dilakukan ya, maka akan dikeluarkan SKP PKP ya, diterbitkan maksimal 3 bulan untuk PPh 1 bulan 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima ya. Nah, kondisi khususnya bisa pasca pengembalian terdapat pemeriksaan yang dilakukan kembali dalam jangka waktu 5 tahun. Jika ditemukan pajak kurang bayar, maka nanti akan dimunculkan SKPKB kembali dan wajib pajak melunasi ditambah sanksi kenaikan 100% ya. Jika memang ditemukan indikasi SKPKB setelah kita mengajukan SKP pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran ya. Gitu. Oke, ini sebagai contohnya ya. PT Proklamasi sudah mendapat pengembalian pendahuluan. Jadi SKP PKP ini kapan terjadi? Saat kita mengajukan SKPLB, ya, kemudian kita sudah mendapatkan lebih dahulu restitusinya, seperti itu ya. Nah, tetapi dalam kasus ini jika ditemukan maka ujungnya itu nanti akan menjadi SKPKB ya. Sebagai contoh PPh terutama adalah pengembalian yang sudah dilakukan adalah 110 ya. Jadi Dirjen Pajak telah melaksanakan pengembalian SKP PKP ini sebesar 110. Kemudian setelah kita lihat PPh terutama adalah 315, ini kredit pajak yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nanti ini lebih jelasnya pada pada pembahasan perpajakannya ya. Nah, kemudian di sini masih ditemukan kurang bayar sebesar 90. Nah, maka bisa nanti diterapkan kenaikan sebesar 100% ya. Bisa diterapkan kenaikan 100%. Untuk lebih jelasnya nanti ya, ini pada saat pembahasan PPh terutang nanti ya. Oke. Ini adalah syarat-syarat dari SKP PKP ya. Yang pertama, mereka selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Minimal 3 tahun terakhir ya. Tidak pernah terlambat melaporkan SPT masa lebih dari 3 kali dalam 1 tahun terakhir. Keterlambatan pun tidak melebihi batas penyampaian SPT masa berikutnya. Ya, tidak memiliki tunggakan pajak dan laporan keuangan selalu diaudit dengan predikat yang baik selama 3 tahun terakhir dan tidak pernah divonis atau dipidana perpajakan selama 5 tahun terakhir. Seperti itu ya. Terkecuali jika memang wajib pajaknya
dikenai penyidikan pidana, terus kemudian pernah terlambat atau bahkan sering terlambat melaporkan SPT, maka ada kemungkinan SKPPKP-nya ini tidak bisa diproses seperti itu ya. Oke ya. Ini adalah wajib pajak yang berhak atas SKPPKP ya. Normalnya sama dengan ketentuan pajak-pajak pada PPh yang berlaku ya. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya pada pembahasan PPh saja ya. Nah, kemudian ini kita akan bahas mengenai bagaimana proses penagihan, proses keberatan, dan proses banding dari pajak. Ya, ini tadi yang kita sudah bahas ya. Ada istilah STP, ada istilah SKPKB, ada istilah SKPKBT, ada istilah SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Nah, penagihan itu muncul karena apa? Penagihan itu muncul basicnya adalah karena pajak terutang itu yang berdasarkan SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding atau surat peninjauan kembali itu ada muncul. Ya, penagihan muncul itu karena ada apa? Karena ada kewajiban perpajakan yang tidak dilaksanakan. Maka muncullah surat-surat ketetapan pajak seperti ini. Ya. Nah, atau bisa juga pajak terutang akibat izin pengangsuran atau penundaan pembayaran. Kalau kita memang sebagai wajib pajak tidak sanggup melunasi kewajiban perpajakan, maka kita bisa mengajukan pengangsuran atau penundaan pembayaran. Nah, hasilnya nanti pada periode setelah kita bersepakat kapan pengangsuran itu akan dimulai atau penundaan itu selesai, maka akan muncul yang disebut dengan penagihan. Ya, atau bisa karena kurang pembayaran akibat izin penundaan atau pelaporan SPT tahunan. Ya, jadi intinya penagihan muncul ketika ada SPT yang dikatakan belum terselesaikan ya atau kewajiban perpajakan yang masih harus dibereskan. Nah, nominal bunganya adalah 2% per bulan. Ya, bagian bunga itu dihitung sebagai 1 bulan penuh. Jadi selalu jika ada sanksi atau apapun itu besarnya adalah 2% per bulan ya. Ya, mari kita lihat contohnya FA atau firma deklarasi menerima SKP KBT. Di sini kurang bayar tambahan tanggal 13 September 2012 yang menyatakan bahwa pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar 57.500.000 hingga 12 September 2012 ya. Oke, perusahaan telah membayar sebesar 27.500.000. 20 jutanya sudah dibayarkan tanggal 10. Jadi totalnya ada 27 juta yang sudah dibayarkan ya. Oke, tanggal 10-nya sudah selesai dan ditagih dengan STP tertanggal 11 November 2012. Maka kita lihat ya, total SKP KBT yang harus dibayarkan adalah 57. Pembayaran sebelum jatuh temponya adalah 27.500.000 tadi ya. Karena di sini jatuh temponya di tanggal 13 September, sementara 12 September sudah ada pelunasan sebesar sekian. Ya, dan pajak setelah jatuh temponya sudah dibayarkan sebesar 20 juta ya. Di sini kita lihat tanggal 10 November ya. Artinya setelah periode September ini sudah ada pembayaran 20 juta. Maka total sisanya adalah yang masih terutang itu adalah 10 juta. Nah, 10 juta ini karena terlambat dari September ke November ya. Sampai di November ya. Berapa bulan? 2 bulan ya, dari September ke Oktober dan ke November. Maka sanksi bunganya adalah 2 bulan dikali 2% dikali 30 juta tadi ya. Oke, karena kenapa? Pajak terutang kita selama 3 bulan tadi ya, selama 3 bulan ya. Tapi sorry ya, seharusnya ini 10 juta ya. Seharusnya ini 10 juta. Karena memang pajaknya adalah 10 juta ya. Maka totalnya adalah 1.200.000 ya, 1.200.000. Maka
10 juta ditambah 1.200.000 adalah 11.200.000 seperti itu ya. Nah, ini ilustrasi jika memang ada penagihan dengan menggunakan SKP KBT ya. Contoh lain, misalkan CV aneksasi menerima SKP KBT tertanggal 21 Januari menyatakan bahwa pajak yang masih harus dibayar ada sebesar 825 juta. Batas akhir pelunasan adalah 20 Februari 2012. Wajib pajak diperbolehkan mengangsur selama 3 tahun dengan angsuran sebesar 275 juta ya. Maka dalam artian hutangnya sebesar 825 ini setiap tahun berhak untuk diangsur sebesar 275. Maka sanksi-sanksi bunganya adalah sebesar 2% pada tahun pertama adalah 825, tahun kedua karena sudah dipotong 275 maka tinggal 550 ya. Tahun berikutnya di sini harusnya sanksi angsuran 2 dan sanksi bunga angsuran 3 ya, seperti itu. Nah, maka totalnya adalah 33 juta ya, didapati dari 825 dan setiap tahunnya selama 3 tahun ya. Ya. Ya, 3 bulan ya, bukan 3 tahun, 3 bulan dari tanggal 21 Januari ini, maka totalnya adalah dipotong 2%, yaitu angsuran tetap sebesar 275. Jadi 825 dikurangi 275 yaitu 550, 550 dikurangi 275 yaitu 275. Maka total sanksi bunganya adalah 33 juta rupiah, seperti itu. Nah, penagihan dengan surat paksa bisa terjadi jika STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, dan SK-SK yang lainnya tidak dibayar sesuai jangka waktu. Oke, jadi prosedurnya tidak bisa langsung keluar surat paksa. Prosedurnya harus melalui tadi dulu. Jika kita kurang bayar, maka akan keluar STP. STP tidak dihiraukan, maka keluar SKPKB. SKPKB tidak dihiraukan, akan keluar SKPKBT. Nah, itu semua terus sampai dinyatakan divonis bahwa wajib pajak tersebut terkena unsur pidana. Maka, jika terkena unsur pidana dapat dilakukan penagihan dengan menggunakan surat paksa. Seperti apa mekanismenya? Ya, pengecualian ya, melalui penagihan seketika dan sekaligus apabila satu penanggung pajak yang berniat atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Jadi memang kalau ada niat untuk indikasi kabur dari Indonesia, ada kemungkinan akan diterbitkan surat paksa. Penanggung pajak mengalihkan barang yang dimiliki untuk mengecilkan kegiatan usaha. Nah, ini berarti penggelapan pajak ya. Penanggung pajak menyiratkan perubahan bentuk usaha. Jadi ini pun sama ya, penggelapan pajak ya. Nah, penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Jadi bisa dilaksanakan penyitaan aset oleh jurusita jika memang SKPKB atau SKPKBT ini tidak tidak diindahkan atau tidak dihiraukan oleh wajib pajak seperti itu ya. Nah, penanggung pajak itu adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap pembayaran perpajakan. Bisa berupa orang pribadi, badan, BUT mungkin ya, atau badan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah ya, seperti itu. Nah, ada yang disebut dengan hak mendahulu ya. Negara memiliki hak mendahulu atas barang dan penanggung pajak akibat tagihan pajak yang meliputi tadi ya, sanksi ya, bisa berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak ya. Nah, ini semua terjadi jika apa? Jika kewajiban perpajakan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara berkala. Ya, itu ya. Hak mendahulu tidak berlaku atas biaya perkara akibat penghukuman melelang barang, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang terlelang,
dan biaya perkara semata-mata akibat penyelesaian warisan. Karena kalau lelang biasa nanti akan terkait dengan mekanisme bea cukai ya, seperti itu. Oke. Uh, Jangka waktunya adalah 5 tahun sejak penerbitan STP SKPKBT ya. Bisa dihitung sejak penerbitan surat paksa, pemberitahuan surat paksa, dan batas akhir penundaan apabila diberikan penundaan pembayaran. Hak mendahului ini artinya apa? Melaksanakan penyitaan aset lebih dahulu ya, karena memang wajib pajak tersebut tidak kunjung melaksanakan kewajiban perpajakan. Seperti itu. Ada yang disebut dengan daluarsa ya, atau daluarsa penagihan ya, yang melampaui 5 tahun sejak kapan? Sejak saat terutang pajak berakhirnya masa pajak, tanggal pemberitahuan surat paksa, diterimanya permohonan angsuran, penerbitan surat perintah penyelidikan tindak pidana, dan penerbitan SKPKB atau SKPKBT yang menjadi vonis pidana ya. Jadi penagihan ini sekarang sudah menjadi kadaluarsa. Kenapa? Karena sudah ada tindakan atau action berikutnya dari SKPKBT atau SKP-SKP yang lain. Kenapa? Karena sekarang sudah masuk ke vonis pidana. Vonis pidana ini bisa artinya sudah penyitaan aset ya, atau memang dibayarkan. Artinya wajib pajak tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya. Gitu ya. Intinya penagihan itu akan menjadi kadaluarsa saat kewajiban perpajakan itu bisa karena dua. Satu, kewajiban perpajakan sudah menjadi pidana dan pidananya telah dieksekusi. Seperti itu ya. Atau kedua, dilunasi. Diselesaikan kewajiban pembayarannya. Itu ya. Nah, wajib pajak dapat menggugat terhadap Badan Peradilan Pajak jika apa? Pelaksanaan surat paksa atau surat perintah pelaksanaan penyitaan atau pengumuman lelangnya itu tidak sesuai ya. Nah, kemudian pencegahan terkait penagihan pajak ya, dan ketidaksesuaian prosedur. Jadi tetap ya, negara kita tetap menganut asas praduga tidak bersalah, apapun yang dilakukan bisa melaksanakan banding terhadap Badan Peradilan Pajak ya. Penghapusan piutang pajak bisa terjadi ya, asal penghapusannya tadi ya, surat-surat tadi, STP, SKPKB, SKPKBT ya. Nah, yang dihapuskan artinya apa? Satu, WP-nya tidak dapat diketemukan. Artinya wajib pajaknya kita tidak bisa ketemukan. Dalam artian mungkin wajib pajaknya bisa juga kabur atau seperti apa ya. Yang kedua, hak penagihannya tadi daluarsa. Ya, bisa sudah terselesaikan dengan penyitaan aset atau bisa juga dengan wajib pajak ini menyelesaikan kewajibannya mandiri. Kemudian dokumen dasar penagihan tidak ditemukan. Hak penagihan tidak dapat dilaksanakan atas pertimbangan Menteri Keuangan. Ingat ya, hanya berdasarkan pertimbangan Menteri Keuangan. Ya, seperti contohnya misalkan pada saat terjadinya bencana, otomatis kewajiban-kewajiban perpajakan, baik itu apapun bentuk dan jenisnya, itu tidak bisa diadakan. Karena itu adalah pengecualian ya. Kemudian khusus untuk wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak orang pribadinya ini meninggal dunia tanpa warisan. Kalau untuk wajib pajak badan, maka mereka dinyatakan terlikuidasi atau pailit atau bangkrut. Seperti itu ya. Nah, karena bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban perpajakan jika wajib pajaknya saja sudah tidak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti itu ya. Pengajuan keberatan bisa juga kita ajukan ya. Tadi ya, jika kita keluar SKPKB, jika kita keluar SKPKBT, jika kita ada
LB, SKPN, itu semua bisa ada pengajuan keberatan. Ya, dengan implikasi satu bisa ditangguhkan jangka waktu pelunasan perpajakan maksimal 1 bulan ya. Karena biasanya dalam waktu 1 bulan itu Dirjen Pajak akan benar-benar mengaudit terkait uh, prosedur yang salah atau mungkin bisa salah hitung, salah tulis dan sebagainya ya. Kemudian jumlah pajak yang ditangguhkan tidak dianggap sebagai utang pajak. Ingat ya, kita harus tetap melunasi kewajiban kita pada bulan berikutnya. Jika nanti ditemukan misalkan ada SKPLB, maka nanti akan ada restitusi setelah muncul surat tadi ya, surat penetapan SKPLB dan nanti akan ditetapkan restitusinya pada periode pajak kapan ya. Seperti itu ya. Dan sebagai tanda buktinya otomatis kita harus menerima resmi tanda terima yang dibuat oleh pegawai Ditjen Pajak dan resi pengiriman pos tercatat ya. Oke, surat keberatan ini bisa ditulis dalam bahasa Indonesia, jumlah pajak terutang dan dipotongnya itu adalah menurut perhitungan WP, ada alasan yang jelas. Nah, jangka waktunya adalah 3 bulan sejak SKP itu diterbitkan, kecuali jika ada force majeure ya. Satu surat keberatan itu adalah hanya untuk satu jenis pajak dan 1 tahun pajak ya. Dan selalu ya inti utamanya adalah minimal wajib pajak itu selalu dikatakan membayar sejumlah pajak terutang yang telah disetujui. Jadi tidak menghapuskan kewajiban perpajakan wajib pajak ya. Oke, ini dasar pengajuan keberatan bisa dari pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih besar daripada kewajiban perpajakan atau dasar perhitungan rugi. Karena kalau kita sebagai badan atau berbentuk PT atau apapun itu jika mengalami rugi dalam PNL kita atau laba rugi kita, maka kita bisa mengajukan kompensasi kerugian ya. Hasilnya bisa dalam bentuk menerima, bisa dalam bentuk menerima sebagian, menolak atau menambah pajak terutang ya dari SK keberatan seperti ini ya. Oke. Nah, jika wajib pajak mengajukan permohonan banding, itu maka sudah tidak berlaku lagi ya. Apabila pengajuan keberatan ditolak atau diterima sebagian, maka dikenakan sanksi 50%. Jadi, keberatan itu nanti bisa hasilnya diterima atau ditolak. Jika masih juga ditolak dan kemudian wajib pajak masih ingin meneruskan kepada yang lebih tinggi, maka nanti mereka akan mengajukan banding ya kepada Badan Peradilan Pajak dan bisa paling tinggi nanti sampai kepada Mahkamah Agung ya, seperti itu. Nah, contohnya Koperasi Infiltrasi menerima SKPKB yang menyatakan pajak yang masih harus dibayar adalah 48.500. Melalui pembahasan akhir pemeriksaan, wajib pajak menyetujui pembayaran 23.500 dan melunasinya. Kemudian mengajukan keberatan. Dirjen Pajak menerima sebagian keberatan wajib pajak dan menetapkan jumlah pajak yang masih harus terutang adalah 43.500. Berarti sanksi kenaikan karena tadi yang diterima adalah sebagian ya dari hasil, intinya dari Dirjen Pajak tetap menyatakan sekian, tetapi ternyata setelah mengajukan keberatan diterima pemotongan sebesar 50%-nya atau sebagian. Nah, maka kita bisa mendapatinya dengan 50%-nya. Kemudian kita kurangkan kewajiban perpajakan kita yang sudah kita bayarkan, yaitu 23.500 dengan kewajiban kita yang seharusnya. Ya, yang seharusnya katanya kita masih harus membayar sebesar 43.500 dan kemudian kita kurangi dengan 23.500, maka sanksi kenaikannya adalah 10 juta. Ya, seperti itu. Nah, ini kita saya rasa tidak perlu ya jumlah yang masih harus dibayar karena yang penting kita tahu berapa sanksi kenaikannya saja ya. Oke. Ya, kemudian seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ada
Pembuktian ketidakbenaran. Apabila wajib pajak mengajukan keberatan atas SKP yang ditetapkan secara jabatan, maka wajib pajak menyampaikan SPT tahunan dan telah ditegur, WP tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau WP menghalangi pemeriksaan, maka wajib pajak harus membuktikan ketidakbenaran SKP. Jika pembuktian tidak diberikan, maka keberatan akan ditolak. Tetap ya, jika kita mau mengajukan keberatan, inti utamanya adalah kita harus ada pembuktian. Ya, pembuktian itu dalam artian apa? Kita bisa membuktikan dengan melaksanakan pembukuan atau audit. Jadi ketika pembukuan atau audit itu kita bisa buktikan secara benar, maka bisa diterima. Tapi jika tidak, maka keberatan kita tidak bisa diterima. Banding bisa dilakukan melalui PT-UN atau kepada peradilan pajak di lingkungan PT-UN. Jadi kalau kita pergi ke PT-UN, maka di sana ada khusus badan peradilan pajak. Ya, kita bisa mengajukan banding dengan permohonan tertulis disertai alasan dan jelas, dan kita bisa melampirkan hasil pembukuan kita. Sebagai implikasi banding, jangka waktu pelunasan pajak terkait ditangguhkan hingga 1 bulan sampai ada putusan banding. Karena nanti keputusan banding itu yang akan menjadi hasil apakah kita tetap harus melunasi kewajiban pembayaran atau dibebaskan. Ya. Apabila permohonan ditolak atau diterima sebagian, wajib pajak dikenai sanksi denda 100% dari selisih pajak terutang menurut putusan banding yang telah dibayarkan. Contoh, PT Invasi menerima SKPKB yang menyatakan harus adanya pembayaran sebesar 97.500.000 melalui pembahasan akhir hasil pemeriksaan. WP menyetujui pembayaran 50 dan melunasi kemudian mengajukan dan melunasinya kemudian mengajukan keberatan. Putusan keberatan, nah dari hasil 97.500.000 maka ada selisih ya di sini ya. Kita lihat ya. 97.500.000 kita ada selisih sebesar 24.250 ya, selisih dari yang diterima. Dan wajib pajak mengajukan banding serta putusan banding dengan menetapkan pajak terutang seharusnya 61.500.000. Maka sanksi kenaikannya adalah tadi 100%. Ya, kita kalikan dengan pajak terutang seharusnya, kita kurangi dengan apa yang sudah disetujui oleh wajib pajak ya. Maka total ada 11.500.000 ya, 11.500.000 ya tadi. Ini saya rasa tidak perlu, kita cukup sampai bagaimana kita tahu saja berapa sanksi kenaikannya ya. Oke. Kemudian sebagai implikasi dari adanya muncul SKPKB itu juga bisa adanya imbalan bunga. SKPLB ya, itu bisa muncul imbalan bunga atas keberatan banding jika memang ditemukan bahwa kita seharusnya SKPLB tetapi ditetapkan SKPKB. Ya, maka imbalan bunga adalah sebesar 2% per bulan ya. Oke, surat keputusannya bisa berupa surat keputusan pembetulan, pengurangan ketetapan pajak, dan pembatalan. Ya. Oke, ini adalah sanksi administrasinya. Nah, itu. Kemudian kita harus sebagai wajib pajak, kita harus selalu senantiasa melaksanakan pembukuan, pemeriksaan, dan berbagai ketentuan lainnya. Karena kenapa? Kita sebagai wajib pajak, segala sesuatu yang dijadikan sumber ketika nanti kita ada ditemukan SKPKB, kemudian kita mengelak atau kita tidak mengakui bahwa kita memang kurang bayar, sumbernya dari mana? Kita harus memiliki sumber. Sumbernya adalah dari audit, pembukuan, pemeriksaan yang dilakukan oleh mandiri, ya. Kita harus mensinkronkan dengan apa yang Dirjen Pajak temukan, seperti itu ya, atau yang Dirjen Pajak ketahui.
Pembukuan ini artinya adalah pencatatan secara teratur mengenai apa? Harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, dan harga yang diperoleh dari penyerahan barang atau jasa. Itulah mengapa biasa pembukuan perpajakan itu sumbernya adalah dari laporan laba rugi. Ya, neraca dan laba rugi. Ya. Kewajiban pembukuan jika dia orang pribadi, silahkan Anda melaksanakan kewajiban pembukuan Anda secara sederhana. Jika wajib pajak badan, maka otomatis harus mengikuti norma perhitungan penghasilan neto. Jadi ingat, yang selalu dijadikan perhitungan perpajakan adalah berdasarkan perhitungan penghasilan neto. Ya, nanti kita akan mulai minggu depan masuk ke pajak penghasilan, khususnya dari PPh 21 ya. Oke, syarat pembukuannya seperti apa? Selalu ada itikat baik, artinya dilaksanakan secara jujur dan terbuka, juga memperlihatkan hasil apa yang sebenarnya berdasarkan realita ya. Menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan rupiah ya. Nah, ini adalah ini mungkin ya. Diselenggarakan dengan stelsel akrual atau stelsel kas secara taat asas. Jadi kita selalu menyelenggarakan pembukuan itu berdasarkan stelsel akrual. Akrual ini artinya berdasarkan kas ya. Gitu, pembukuan kita berdasarkan kas ya. Nah, perubahan yang dapat dilakukan itu meliputi tahun buku, metode pembukuan. Kalau kita melakukan penyusutan aset, perubahan penyusutan aset, penilaian persediaan, dan sebagainya ya. Nah, syarat yang harus dipenuhi adalah memperoleh persetujuan Dirjen Pajak. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan pembukuan karena kenapa? Kan terkait dengan pelaporan ya, akan terkait dengan SPT kita. Itulah mengapa kita harus selalu mengajukan terlebih dahulu jika kita melakukan perubahan terhadap pembukuan yang sudah kita lakukan. Dalam mata uang asing, maka kita harus selalu ada yang disebut dengan penyesuaian terhadap mata uang rupiah ya. Biasanya memerlukan izin Menteri Keuangan jika wajib pajak tersebut dalam rangka PMA atau penanaman modal asing, BUT-nya BUT luar negeri atau BUT yang sifatnya ada di luar negeri, wajib pajak terdaftar yang ada di Bursa Efek luar negeri, ya. Kemudian KIK yang menerbitkan reksadana yang berdenominasi atas US dollar, atau wajib pajak lain yang berafiliasi dengan luar negeri, ya. Atau bisa juga kontraktor yang melakukan kerjasama dengan luar negeri, seperti itu ya. Oke, pencatatan ini tadi semuanya alurnya mungkin kita sudah tahu ya dari pembukuan. Yang pertama kita dari peredaran bruto kita berapa, penghasilan bruto ya, kita akumulasikan dengan penerimaan lainnya, kemudian kita lihat struktur harta dan kewajiban kita. Nah, kemudian kita hitung berapa yang termasuk dengan PPh final. Apa itu PPh final, apa itu PPh non final, nanti kita akan bahas di pertemuan PPh ya. Oke, ini tadi kesimpulan dari hasil apa yang harus kita lakukan sebagai pencatatan ya. Dokumennya juga seperti ini, bisa dilaksanakan secara elektronik karena sekarang biasanya sudah menggunakan software ya, menggunakan software baik itu Accurate, Sahir atau lainnya. Oke, pemeriksaan ini tujuan utamanya adalah menguji kepatuhan dan melaksanakan tujuan lain sesuai dengan peraturan perundangan. Tujuan lainnya bisa tetap diberlakukannya atau disahkannya atau dikukuhkannya wajib pajak ya. Karena nanti ketika wajib pajak tersebut masuk unsur pidana, maka ada kemungkinan bisa NPWP-nya ini dibekukan atau dihapuskan. Seperti itu ya. Jika kita diwajibkan untuk
diperiksa, maka tentu kita harus selalu meminjamkan dokumen yang terkait dengan kewajiban kita, ya, misalkan aset perusahaan kita dan sebagainya. Terus juga bisa memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, ya. Misalkan ini adalah aset-aset dari perusahaan, bisa juga dilihat ya seperti apa keberadaannya dan memberikan keterangan yang diperlukan. Ya, kewajiban wajib pajak untuk merahasiakan informasi terkait pembukuan ditiadakan atas kepentingan pemeriksaan. Itulah mengapa ketika jurusita atau tim audit dari Dirjen Pajak ketika mereka mengindikasikan ada kecurangan atau penggelapan perpajakan, maka bisa saja mereka melaksanakan pemeriksaan pajak yang secara tiba-tiba. Dan mereka akan masuk ke dalam perusahaan dan tentu saja mereka bisa melaksanakan proses pemeriksaan ya dengan sesuai dengan prosedur mereka. Biasanya mereka akan ditemani oleh pihak kepolisian karena nanti terkait dengan penggeledahan gitu ya, penggeledahan. Yang pasti ketika ada proses penggeledahan kita harus selalu melihat dulu tanda pengenal pemeriksa, surat perintah, sprindiknya, penyelidikannya seperti apa ya. Dan penyegelan bisa dilakukan jika wajib pajak menolak untuk diadakan penyelidikan. Ya. Maka untuk sementara waktu perusahaan tersebut bisa disegel karena tujuan utamanya adalah kelancaran pemeriksaan ya. Seperti itu. Wakil wajib pajak jika dalam WP Badan bisa diserahkan kepada kurator. Kurator ini adalah wakil wajib pajak Badan jika wajib pajak badannya dinyatakan bangkrut. Ya. Bisa orang atau badan yang dipercaya khusus untuk WP masih dalam proses pembubaran dan likuidator. Ya. Biasanya untuk badan atau PT itu mereka punya penjamin ya, penjamin aset. Itulah yang disebut dengan kurator atau likuidatornya ya. Jika itu dalam WP pribadi maka bisa ahli waris ya. Dan kuasa wajib pajak bagi WP secara Oke. Tentu saja wakil wajib pajak fungsinya sama sebagai wajib pajak ya. Karena mereka sudah bertanggung jawab secara penuh baik secara pribadi ataupun secara hukum sebagai penanggung wajib pajak. Seperti itu ya. Oke, syarat bagi kuasa wajib pajak tentu saja mereka juga adalah WP yang dikatakan taat ya atau melaksanakan kewajiban perpajakan. Seperti itu ya. Atau mereka memiliki surat izin praktik bagi kuasa konsultan pajak. Ya, memiliki brevet atau ijazah pendidikan formal perpajakan bagi konsultan pajak ya. Konsultan pajak bisa menjadi kuasa wajib pajak dalam hal pemeriksaan selama mereka bisa menunjukkan bahwa mereka adalah konsultan pajak yang valid ya. Pejabat atau tenaga ahli perpajakan dilarang mengungkapkan rahasia wajib pajak kecuali apabila mereka berperan sebagai saksi ahli, diberikan keterangan dan atas izin tertulis Menteri Keuangan. Seperti itu ya. Oke, ini nanti bisa Anda baca selanjutnya mengenai pejabat-pejabat yang terkait dengan keterangan daripada perpajakan ya. Siapa saja gitu ya. Oke, sini nah wajib pajak bisa mengajukan pengurangan ya permohonannya secara tertulis dan tidak sedang mengajukan keberatan ya. Oke, itu kalau syaratnya mengajukan pengurangan ya. Nah, ini adalah sanksi bagi petugas pajak. Ingat ya bahwa yang terkena sanksi bukan saja bisa wajib pajak tetapi petugas pajak yang memang terindikasi mengacu kepada pidana-pidana berikut ini ya.
bisa mengindikasikan kepada tipikor, kepada KUHP, kepada pengaduan kepada internal Kemenkeu ya. Nah, ini ya. Kode etik wajib pajak adalah satu, mereka harus semuanya berada di bawah peraturan Menteri Keuangan ya, dan harus selalu tunduk kepada KKE atau Komisi Kode Etik Wajib Pajak. Ya, ini adalah ruang lingkup pidananya. Bisa berupa pidana akibat kealpaan, pidana akibat sengaja, pengulangan pidana, atau percobaan pidana. Ini mungkin yang tidak bisa diperingati ya, seperti itu. Oke, bisa karena tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT-nya tidak benar ya. Statusnya adalah denda minimal sekali, maksimal 2 kali pajak terutang atau tidak dibayarkan, atau denda kurungan minimal 3 bulan, maksimal 1 tahun. Bentuk kesengajaan, jika ini unsur-unsur kesengajaan ya, jika WP tidak mendaftar untuk memperoleh NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP, jika WP menyalahgunakan NPWP sebagai status PKP, WP-nya tidak melaporkan SPT, melaporkan SPT tetapi tidak benar, menolak untuk diperiksa, menolak untuk memperlihatkan dokumen atau bahkan memperlihatkan dokumen yang palsu, tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak menyimpan pembukuan, dan tidak menyetorkan pajak sesuai yang dipotong. Oke, ini adalah pidananya, bisa minimal 6 bulan, maksimal 6 tahun. Termasuk bisa juga bagi wakil atau kuasa yang dikuasakan sebagai wajib pajak tadi. Ya. Pengulangan tindak pidana sebelum 1 tahun, sejak selesainya sanksi terakhir, pelanggar pidana pengenaan sanksi akan bisa dilipat 2 kali lipat jika ada indikasi mengulangi kesengajaan. Ya. Percobaan ini bisa dilakukan, contoh, karena kita ingin mengajukan restitusi pajak, kompensasi pajak, atau mengecilkan pajak yang harus kita lunasi, maka bisa biasanya akan ada penyalahgunaan. Ya, contoh kita seharusnya SKPKB, tetapi kita merubah pembukuan kita kemudian menjadi SKPLB. Jika ditemukan seperti itu, maka itu sudah tentu mengacu kepada tindak pidana dengan hukuman pidana minimal 6 bulan, maksimalnya 2 tahun. Denda minimal 2 kali, maksimal 4 kali dari jumlah restitusi termohonkan atau kompensasi atau dari pengkreditan yang diajukan. Seperti itu ya. Kesengajaan menerbitkan faktur atau bukti potong. Nah, kalau sengaja ini artinya memang sudah ada indikasi sengaja ya, atau sudah diniatkan ya. Maka bisa penjara minimal 6 tahun, maksimal 6 tahun, dan denda minimal 2 kali, maksimal 6 kali dari jumlah pajak yang terkait. Seperti itu ya. Kedaluarsanya adalah tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 10 tahun sejak saat terutangnya dan berakhirnya masa bagian tahun pajak ya. Oke, ini adalah pidana oleh pejabat ya. Kita bisa lihat kembali pidana untuk pihak ketiga. Ini biasanya kalau terkait dengan kuasa pajak ya, kuasa pajak. Oke, ya. Nah, ini wewenang penyidik ya. Penyidik ini dalam artian penyidik pajak ya. Mereka bisa harus menerima, mencari, mengumpulkan semua laporan yang ada, meneliti, mencari, mengumpulkan segala bentuk informasi yang terkait OP atau WP ya. Mereka juga bisa melakukan penggeledahan, bisa memerlukan tenaga ahli jika diperlukan, biasanya dalam bentuk pengacara atau mungkin juga kepolisian dalam hal ini ya. Bisa juga meminta seseorang untuk tidak berpergian dulu ke luar negeri, mencabut izin ke luar negeri, memotret seseorang,
memanggil saksi ahli, menghentikan penyelidikan, atau melakukan tindakan lain yang dianggap perlu, ya. Seperti itu. Penyidik tentu harus memberitahukan surat perintah dan sampai mereka harus selalu memberitahukan hasil dari penyelidikan. Penyelidikan akan dihentikan jika tidak cukup bukti peristiwanya bukan merupakan tindak pidana, dicapainya daluarsa dan tersangkanya meninggal dunia. Ya. Oke, jika itu WP badan maka telah melunasi jumlah pajak, ya. Artinya sudah dilunasi ya kewajiban perpajakannya. Oke, nah itu adalah terkait materi kita hari ini ya, terkait mengenai ketentuan, penetapan serta pidana perpajakan. Ya, jika ada hal-hal terkait yang ingin ditanyakan, silahkan Anda tanyakan melalui Google Classroom. Nanti saya akan menjawab pada sesi yang bersangkutan. Ya, silahkan Anda pelajari kembali terlebih dahulu dan mendengarkan recording ini. Dan bisa Anda mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami. Mungkin sampai di sini pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.